Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Primadiana dari jurusan Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang termometer. Sebelum kita mengetahui lebih dalam jenis-jenis termometer, saya akan menjelaskan apa itu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Jenis termometer ini juga bukan hanya satu, yaitu banyak. Yang akan saya jelaskan pertama di sini adalah termometer air raksa. Karakteristik yang kita bisa lihat dari termometer air raksa adalah air raksa mudah dilihat karena berwarna menjelat, pemuaian sangat teratur, terpanasi secara merata sehingga perubahan suhu sangat cepat. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Adapun cara kerja dari termometer air raksa ini ada yang pertama, sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Kedua, perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Ketiga, volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Keempat, skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Yang kedua, di sini ada termometer tahanan atau termistor termometer. Karakteristiknya adalah memberikan perubahan resistensi yang sebanding dengan perubahan suhu. Adapun cara kerja dari termometer tahanan ini adalah prinsip kerja termistor dipengaruhi oleh resistansi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistansi pada termistor dapat diukur menggunakan meter jika hubungannya tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resistansi termistor, maka dengan mengukur resistansi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Seberapa besar perubahan resistansi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Hubungan antara suhu dan resistansi termistor tidak terjadi secara linear. Yang ketiga, di sini ada termometer elemen atau termokapel. Karakteristiknya adalah termokapel merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik dan elektronika yang berkaitan dengan suhu. Beberapa kelebihan termokapel yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhu. Operasionalnya yang luas, yaitu berkisar di antara 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Selain respon yang cepat dan rentang suhu yang luas, termokapel juga tahan terhadap goncangan atau getaran dan mudah digunakan. Cara kerja dari termokapel ini yaitu sebenarnya cukup sederhana. Termokapel mempunyai dua buah kawat logam konduktor beda jenis yang kemudian digabungkan ujungnya.
Logam yang satu mempunyai fungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap. Kemudian logam satunya lagi berfungsi sebagai pendeteksi panas. Yang keempat, di sini ada pirometer optik. Karakteristiknya itu termometer optik adalah termometer yang fungsinya berdasarkan spektrum cahaya seperti perubahan warna logam yang diakibatkan pada perubahan suhu. Cara kerja dari pirometer ini yaitu dengan mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukuran radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu. Yang kelima, ada termometer gas yang bervolume tetap. Karakteristiknya yaitu keuntungan pada termometer gas yaitu lebih teliti dibanding termometer cairan. Termometer gas bisa digunakan dalam mengukur suhu, mengukur suhu yang sangat tinggi dan mengukur suhu yang sangat rendah. Yang lebar jangkauannya yaitu sekitar minus 250 derajat Celcius sampai 1.500 derajat Celcius. Cara kerja termometer gas seperti bola kaca dan berisi sebuah gas yang disambungkan pada manometer. Cara kerjanya yaitu ketika bola gas terkena panas, maka gas yang berada di dalam tabung kaca akan terurai dan menekan zat cair yang terdapat pada manometer. Oke, sekian terima kasih penjelasan dari saya tentang termometer dan jenis-jenisnya. Semoga bisa dipahami.